Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan dalam suasana Natal bulan ini, saya ingin menyanyikan sebuah pujian untuk saudara-saudara sekalian dan menjadi berkat. Kiranya menjadi berkat untuk saudara dan juga untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya mengunjungi, melawat saudara sekalian dengan membawa sebuah berita yang belum pernah saudara dengarkan sebelumnya, yaitu kalau kita berada pada koridor jalur perjalanan bersama dengan Tuhan, kalau kita berada pada wilayah di mana kita di situ Tuhan begitu nyata menyertai dan memimpin kita, maka ada surprise yang luar biasa Tuhan berikan kepada kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami menaruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami saat ini dengan firman-Mu. Berikan kami pengertian yang baru, supaya kami lebih serius lagi berjalan bersama dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan menuju kepada tujuan yang direncanakan Allah bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, Ulangan pasal 29 ayatnya yang kelima. Ulangan 29 ayat 5. Demikian firman Tuhan. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Amin. Saya suka bilang begini, kalau ada toko pakaian atau toko sepatu yang menjual dengan jaminan garansi
baju ini bisa tahan sampai 40 tahun, itu saya kira diserbu seluruh dunia. Atau sepatu, walaupun Anda menggunakannya setiap hari, tapi sepatu ini dijamin tahan. Ini karet yang super kuat, atau kulit yang super kuat sepatu ini, sehingga kami memberikan garansi 40 tahun. Saya kira orangnya mati duluan sebelum itu rusak barangnya. Jadi saudara-saudara sekalian, mengapa ini terjadi? Inilah yang terpenting menurut saya. Mengapa ini terjadi? Nomor satu, mereka berangkat itu karena perintah Tuhan dan janji Tuhan. Mari kita melihat firman Tuhan dari Keluaran pasal 3 ayat yang ke-8. Keluaran pasal 3 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar ke negeri itu, ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Luar biasa. Jadi mereka berangkat berdasarkan janji Tuhan. Saya ingin menolong sekarang tentang keluarga. Pastikan waktu sudah menikah karena janji Tuhan. Jadi sudah berangkat, sering diumpamakan dengan biduk atau perahu yang sudah tumpangi menuju ke seberang, ya, ke pelabuhan seberang. Dan saudara berangkat karena janji Tuhan. Tujuannya jelas, saudara sekalian. Ke sana tempatnya, tanah perjanjian itu. Dari Mesir mereka menuju ke utara. Jelas tujuannya, saudara sekalian. Itu yang sangat penting untuk hidup kita. Saya mau tanya kepada saudara-saudara pemirsa dan jemaat sekalian, apakah sudah menerima janji Tuhan? Janji Tuhan untuk perjalanan hidup saudara yang sudah memasuki bulan-bulan akhir sekarang. Jadi saya ingin menolong saudara untuk saudara mengerti bahwa hidup ini tidak bisa sekedar jalan-jalan itu saja. Harus dipastikan sudah berangkat mengikuti rencana Allah, tujuan sudah jelas kepada tanah perjanjian. Dan sekarang untuk kita sekarang ialah tujuan kita tanah perjanjian yang kekal. Oke, jadi mari kita teruskan firman Tuhan tadi. Apa katanya lagi? Ulangan pasal 29 ayat 5. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Oh, bukan naik bis full AC atau naik pesawat terbang antar benua. Kalau kami dari sini, dari Jakarta sampai ke Amerika Serikat, naik pesawat terbang, di mana kita bisa pakai jas, pakai dasi dalamnya, terbang sekitar berapa belas jam sampai ke Amerika. Bukan, ini jalan di padang gurun. Itu makanya saya bilang, saya heran bahwa itu kena panas pada siang hari, malam hari, cuacanya sangat dingin, perubahan cuaca di sana begitu, dan kaki tadi, kasut tadi, sepatu tadi pakai setiap hari, nyaris maksud saya. Ada waktu memang mereka harus berhenti kalau tiang awan dan tiang api itu berhenti. Sekarang mari lihat faktor kedua. Mengapa itu bisa terjadi? Perhatikan Keluaran pasal 17, pasal 13, ayat 17. Ya. Mulai ayat 17 sampai 22. Saya akan bacakan ayat 21 dan 22 saja. Keluaran 13
Ya. Ayat yang ke-17 sampai 22 saya baca hanya ayatnya yang ke-21 dan 22 saja. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ayat 22, dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Itulah penyebab mengapa pakaian mereka awet, sepatu mereka awet. Ada kehadiran Allah di tengah-tengah mereka yang begitu nyata. Bagaimana kita melakukannya sekarang? Pastikan bahwa setiap pagi sudah bangun pagi itu menyapa Tuhan, mulai dengan berdoa, dan dalam rumah tangga saudara sekalian sudah hidup dengan persekutuan dengan Tuhan, menyanyi memuji Tuhan, baca dan renungkan firman Tuhan. Oh, di zaman canggih sekarang saudara sekalian sudah tidak perlu buku, sudah ada renungan, banyak renungan yang online dalam handphone saudara sekalian. Nah, salah satu ya ini, program ini sudah bisa saksikan. Sudah bisa saksikan di seluruh dunia. Semua friend saya, semua teman saya di Facebook bisa menyaksikan program ini. Banyak lagi yang lain yang tertulis. Saya juga buat yang tertulis. Setiap lewat tengah malam, setiap hari saya buat itu renungannya. Sudah bisa saksikan, bisa baca, bisa renungkan. Jadi itulah tanda Allah hadir, firman-Nya hadir, kuasanya hadir dalam hidup saudara. Saya yakin bahwa makanan dan minuman saudara awet, pakaian saudara awet, rumah saudara awet, karena di sana Allah hadir. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa bagi hidup kami. Berkati kami sekarang Tuhan. Kami rindu Tuhan, berkenanlah Engkau hadir dalam puji-pujian kami, dalam sembah kami kepadamu, dalam kami merenungkan firman-Mu Tuhan, kata-kata-Mu Tuhan, dalam kami berdoa kepadamu, memohon sesuatu kepadamu. Engkau hadir dalam rumah tangga kami, Engkau hadir di tempat pekerjaan kami, supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam pakaian, dalam sepatu, dalam aksesoris yang kami gunakan, juga dalam makanan dan minuman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.